dipersembahkan oleh Pemirsa, pada Minggu 14 Desember lalu ada satu desa di Kabupaten Aceh Tengah yang kembali diterjang banjir bandang dan juga longsor. Saat ini kami sudah bersama dengan Bupati Aceh Tengah, ada Pak Haili Yoga. Selamat malam Pak Haili Yoga. Selamat malam Mbak Zilvia dari Aceh Tengah. Baik, terima kasih Pak Haili. Pak Haili, 21 hari sudah berlalu sejak terjadinya bencana banjir bandang yang pertama pada tanggal 25 November. Bagaimana kondisi di wilayah Bapak saat ini? Bagaimana kondisi warga Bapak? Terima kasih, selamat malam. Kami dari Kabupaten Aceh Tengah ingin menyampaikan bahwa sampai hari ini masih ada 80 desa yang terisolir, yang sulit ditempuh dengan jalan darat. Hanya satu-satunya jalan adalah lewat udara. Meskipun bisa kita tempuh lewat darat, itu sulit sekali. Jalan kaki, kalaupun ada sepeda motor, ini butuh skill keahlian yang tinggi. Karena kan longsor terus masih terjadi sampai hari ini karena ada hujan. Kemudian sekarang berdampak kepada seluruh masyarakat yang 80 yang terisolir, ini hampir semua jembatannya putus. Semua jembatan ke desa, kecamatan itu putus semuanya. Makanya ini yang menyulitkan kita untuk masyarakat Aceh Tengah. Dan kemudian hari ini di daerah kita adalah kekurangan beras, gas, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, BBM, dan kemudian kendala yang satu lagi adalah ini bagaimana kita proses mempercepat alat-alat berat kita bekerja di lapangan. Alat beratnya pun terbatas, tapi BBM-nya pun juga terbatas. Meskipun setiap hari dikirimkan oleh pemerintah pusat melalui udara, tapi engkau sangat terbatas. Dan hari ini kebetulan di daerah kita juga sedang panen cabai. Cabai sedang panen. Dan beberapa komoditi yang lain seperti itu Mbak Zilvia. Oke, beberapa komoditas panen tapi bisa dijual, warga bisa mendapatkan keuntungan dari itu atau akhirnya mubazir Pak? Ada sebagian kan mubazir tidak bisa diambil ke lokasi yang sangat terisolir. Tapi hari ini kebetulan beberapa waktu yang lalu Pak Presiden kan hadir ke Aceh Tengah. Kami menyampaikan beberapa persoalan ke Bapak Presiden. Nah, saya melihat hari ini pengiriman cabai ini melalui Halo Pak Haili. Oke, kembali lagi ke studio ya, karena seperti ada gangguan komunikasi. Masih ada 80 desa yang terisolasi sampai hari ini. Mencengangkan ya, sudah 21 hari 80 desa masih terisolasi dan banyak sekali keterbatasan dari mulai bahan pokok, makanan, akses sudah pasti, dan satu lagi bahkan eskavator pun, alat berat yang seharusnya bisa membantu untuk membersihkan dan membuka jalan juga terbatas. Saya tanya dulu ke Excel yang juga ke beberapa desa di wilayah Sumatera, apa yang kamu lihat? Bagaimana kondisi di sana? Apa yang masih kurang? Bagaimana ceritanya, Excel? Sebenarnya yang kurang di sana udah jelas kebutuhan mereka itu surprisingly kebutuhan fundamental yang seperti udah dimention sama Bapak Bupati tadi, beras. Beras itu kan kebutuhan sangat fundamental untuk bertahan hidup. Jadi seperti yang udah diberitakan sama banyak orang juga, korban jiwa terus meningkat bukan karena bencana aja, tapi karena kelaparan. Nah sebenarnya pertanyaan itu bukan ke saya, karena saya rasa informasi itu udah cukup ya, kita semua punya apa kejadian di sana, mulai dari influencer, mulai dari media-media itu sebenarnya udah cukup. Pertanyaannya itu sebenarnya ke Pak Puji, sebenarnya Pak Puji. Seperti yang dikatakan tadi, eskavator terbatas dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah negara kita kurang mampu untuk menangani bencana di Sumatera? Itu loh. Apakah anggarannya kurang atau seperti apa? Apa yang terjadi? Kenapa ini udah di hari ke-24 atau 27 sejak bencana masih ada 80 desa terisolir? Sebenarnya pertanyaannya itu justru harus... Sebelum dijawab Pak Puji ya, saya ingin tanya ke Excel. Kamu melihat ada kehadiran negara, apakah itu aparat, petugas, atau siapapun di situ tidak? Oke, mungkin yang udah melihat konten-konten saya di internet, ada beberapa kritik yang, ini kok tenda cuma satu. Nah, gitu. Saya juga ingin clarify gitu ya. Yang tenda cuma satu dan sebagainya itu tujuannya bukan untuk menyudutkan, Pak. Ini tenda Kemensos maksudnya ya? Tenda Kemensos itu bukan untuk menyudutkan, tapi untuk melaporkan. Karena tanggung jawab saya di sana itu adalah mendokumentasikan secara transparan apa yang terjadi di lapangan.
Oke, kalau misalkan di satu daerah yang saya lihat cuma ada satu tenda, saya akan publikasi. Dan gunanya bukan untuk menyudutkan. Gunanya itu untuk kalau misalkan pemerintah lihat atau warga lihat, oh daerah ini masih kurang, dikirimkan. Karena laporan terakhir sejak video saya itu naik dan viral, di situ bantuan jadi cukup banyak. Jadi itu Pak, tugasnya tuh sebenarnya itu saya. Nah, balik lagi tapi kalau misalkan pertanyaan apakah ngelihat ada banyak, yang saya lihat itu di berbagai daerah di Aceh Tamiang, contohnya di Lintang Bawah. Lintang Bawah saya ke posko yang didirikan di sana, bawa genset. Itu kan di hari berarti udah 20 harian tuh setelah bencana. Saya bawa genset, kata orang-orang sana, ini genset pertama. Loh, kenapa bisa di hari ke-20 baru ada genset pertama dan itu dari saya, konten kreator. Itu kan yang akhirnya narasi publik jadi emosi gitu, banyak jadi emosinya. Jadi bertanya-tanya. Silakan dijawab Pak Puji. Ya, ada beberapa hal. Ini contoh nyata ya, misalnya Pak Bupati Aceh Tengah. Kita ini dalam operasi sampai menggerakkan kapabilitas udara dari berbagai sektor. Termasuk mengangkat generator, menggunakan sling. Ini operasi yang sangat berbahaya. Precisely, Axel, untuk mengisi kekosongan yang sangat desperate di saat itu. Oke, tadi saya mengatakan medannya sangat sulit, sangat menantang. Kapabilitas terbatas, kita mau gerakkan semua pun di Republik ini tidak akan bisa mengcover semuanya, gitu ya. Yang kedua, dengan skala yang sedemikian besar, ada prioritisasi di mana yang harus diintervensi pertama, gitu kan? Nah, di dalam proses ini, Axel, kemudian ada yang harus menunggu, ada yang mendapat duluan. Proses ini yang harus dikendalikan di dalam pos komando operasinya BNPB. Sorry Pak, kenapa harus menunggu Pak? Karena ada yang tidak simetris, Axel, antara kebutuhan yang masif itu dengan kapabilitas. Ya, saya katakan tadi, semua kapabilitas dikerahkan pun seandainya ini dilakukan, ini perimbangan masih belum simetris, akan perlu waktu. Sekarang ini, misalnya di antara 6.000 desa, ini sekitar 3.000 sudah bisa dicapai. Yang 3.000 lain dengan keleluasaan, yang lainnya harus pakai kaki, pakai motor trail dan sebagainya. Ini bisa ditembus, tetapi tidak seleluasa yang lainnya, gitu ya. Jadi skill ini kita harus punya apresiasi. Ini skillnya seberapa, gitu ya. Yang ketiga, dengan kehadiran teman-teman seperti Axel, ini menjadi sangat penting, ya. Karena narasi sekarang ini dengan keterbukaan kita memerlukan semua input, termasuk dari Axel. Dan terbukti kan, kalau di highlight, kemudian ada force yang datang, extra force, gitu ya. Nah, kita menyadari bahwa informasi semacam ini komplementari, ya, harus kita saring bersama, kita maknai bersama sehingga menimbulkan perubahan. Ini kerjasama dengan teman-teman angkatan muda. Saya katakan, saya sendiri sebagai orang tua nggak ngerti, tetapi dari Axel jadi banyak memahami. Tapi pastikan banyak yang berekspektasi kenapa harus menunggu ada relawan, ada konten kreator yang melaporkan. Seharusnya dengan semua sumber daya, kekuatan yang dimiliki oleh petugas di lapangan, oleh aparat, itu sudah bisa teridentifikasi lebih awal daripada teman-teman yang kesulitan. Saya kira bukan itu ya, saya katakan bukan begitu. Artinya bukan setelah ada konten kreator baru direspon, bukan. Semuanya direspon, tetapi saya katakan menunggu. Oke. Ya. Ada prioritisasi, ada kapasitas juga yang harus dipertimbangkan ya. Kapasitas kita, apakah kita bisa bilang bahwa masih kurang, Pak? Ada kesenjangan antara kapabilitas dengan kebutuhan yang terus bertambah. Kapabilitas dan kebutuhan yang masih tidak seimbang. Ada gap. Ya. Saya ingin tanya dulu ke Pak Arief ya, sebentar kita kasih kesempatan kepada Pak Arief. Pak Arief, ada gap antara kapabilitas dengan kebutuhan, itu menurut BNPB. Ya. Tapi pemerintah pusat dengan yakin mengatakan bahwa sampai saat ini kita belum butuh bantuan internasional. Di sisi lain kita melihat dari pemerintah Aceh, Pak Gubernur sudah mengatakan welcome dengan bantuan dari internasional. Bagaimana Anda juga melihat gap ini antara pusat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ya, ini memang yang agak aneh gitu, Mbak ya. Ini rantai komandonya yang nggak jelas. Termasuk SOP-nya kalau saya lihat. Jadi tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalkan kemarin masalah dari pemerintah pusat bilang ada penerbangan helikopter sehari 50, dibantah. Ini kan jadi forum bantah-bantahan nih. Nah kan sebenarnya kan dalam konteks ini kan tidak boleh ada bantah-bantahan. Nah BNPB kan sebagai komando sekarang di sana, ini kan juga harus punya SOP yang jelas.
dan target yang jelas bagaimana supaya daerah-daerah terisolir itu menjadi prioritas utama kan gitu kan. Betul, betul. Tapi dari inti perdebatan ini kan juga kalau saya kembali pada fungsi saya Mbak ya. Ya. Saya kan di Komisi 4 Ya. Kehutanan. Ya. Ini saya berharap pemerintah jangan juga terlalu bangga ke depannya misalkan menjadi pengekspor kayu terbesar di dunia, pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, pengekspor nikel terbesar di dunia, pengekspor batu bara terbesar di dunia. Ini nggak usah lagi. Karena kenapa? Menurut saya yang harus dipikirkan adalah masa depan bangsa kita. Ini yang paling penting menurut saya. Dan termasuk harus ada evaluasi menyeluruh dari Kementerian Kehutanan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada nih. Misalkan sekarang ini dievaluasi masalah hutan produksi terbatas. Oke. HPT ini kan selalu di daerah pegunungan atau lereng. Atau daerah-daerah tertentu yang memang potensinya daerahnya misalkan tanahnya lunak atau dan lain-lain. Nah ini harus dicabut semuanya menurut saya. Karena kita bicara tentang produksi kayu kita. Tapi kalau mengorbankan masa depan bangsa, ini kan juga sama aja kita membunuh generasi muda kita. Nah ini yang menurut saya pemerintah harus tegas. Dan kedua juga setelah melihat ini harus punya SOP, harusnya kan belajar dari tsunami. Memang beda, kalau tsunami itu kan dari laut, pas naik dia daerah tinggi, dia selesai. Kalau ini dari hulu sampai hilir hancur, karena ini dari atas Mbak. Nah, Pakai lumpur, pakai kayu gelondongan. ada lumpur ditambah kayu gelondongan. Ini makanya kan korbannya juga banyak dan sekarang itu kan bukan hanya banjir air atau lumpur, banjir kayu. Itu terbukti kok. Oke, Axel mau menanggapi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti silakan ditanggapi setelah jeda, kita simpan dulu, termasuk nanti kita akan melihat ternyata masih ada potensi-potensi bencana karena cuaca ekstrim, badai siklon tropis yang harus kita waspadai di wilayah-wilayah lainnya. Bersama dengan BMKG, sesaat lagi. Dipersembahkan oleh